Oke, kita akan recap MySQL. Oke, pastiin dulu MySQL-nya udah jalan. Oke, udah jalan. Nah, kemudian kita lihat dulu database-nya yang tersedia. Oke, kita lihat database. Nah, masih ini. Kemudian kita akan create sebuah database belajar atau recap. Oke, udah. Sekarang kita use si recap ini. Use recap. Oke, kalau udah sekarang kita show tables. Nah, ini masih kosong. Oke, sekarang kita bikin tabel. Create table. Tabel apa misalkan? Tabel barang. Tabel barang. Oke. Kemudian fieldnya apa aja? Misalkan ada kode, tipenya integer, tiny integer, ada medium integer, big integer. Nah, terserah. Kita integer aja dah. Oke, integer. Kemudian ini not null lah, nanti aja lah tuh. Misalkan ini untuk dummy aja nih, nama misalkan ada varchar, tipenya varchar ya, misal ukurannya berapa, 255 misalkan. Kemudian ada harga gitu ya. Oke, ada harga misalkan. Harganya apa? Harganya integer atau desimal? Integer aja lah, atau big integer gitu ya. Big integer, dia unsigned, nggak boleh negatif ya. Kita copy. Nah, kemudian sini kita untuk jumlah atau quantity. Oke, di sini integer aja. Oke, udah. Oh, ini bahasa Inggris ya langsung ya. Code. Nah, di sini ada name, di sini ada price. Oke, udah. Sekarang kita pakai engine-nya si ya apa? Kita lihat dulu si engine-nya ya. Engines. Kok select show engines. Oke, kita pakai InnoDB. Oke, sekarang kita coba execute. Oke, udah. Sekarang kita describe si tabel barang. Coba untuk lihat detailnya. Oke, ini kode integer 11, varchar 25, big integer 20, integer 10. Ini 10 apa rasanya ya? Oke. Oh, ukurannya 11, berarti 11 angka gitu, 11 digit gitu ya. Mungkin. Oke. Kalau udah create barang, terus apa lagi ya? Oh ya, boleh di desk gitu ya, atau describe barang boleh juga. Atau show create, kita mau lihat gimana tabel itu dibikin. Show create tabel barang. Boleh juga. Show create pakai tabel ya, tabel barang. Nah ini show create tabel barang nih. Oke. Kemudian kita mau ubah tabel, kita bisa pakai alter misalkan kita mau ubah, berarti alter tabel, gak usah pakai tabel barang. Oke, alter tabel barang. Misalkan kita menambah kolom, kita add kolom. Misalkan kolom apa? Misalkan kolom rating, misalkan rating barangnya ya, rating kita kasih aja enum atau integer aja lah. Enum boleh, ratingnya 7, 8 atau 9 gitu ya. Dia nggak boleh 0 gitu ya, defaultnya itu 7. Oke, gini kalau enter, ada error. Kolom rating tipenya enum, not 0, defaultnya 7. Apa yang salah ya? Add kolom rating, ini nama apanya ya, nama kolom barunya tipenya enum gini mungkin ya. Gak boleh 0, defaultnya 7. Kenapa tuh? Add kolom barang, add kolom alter tabel barang. Kita alter tabel barang, kemudian kita tambahkan kolom ini, kemudian tipenya 6, nggak boleh 0, defaultnya 7. Apa yang salah nih? Coba deh, nggak 6, coba integer aja ya, integer. Rating integer gitu ya, unsigned gitu ya, unsigned. Atau kita pakai tiny integer aja deh. Nah, berhasil. Berarti enum tadi yang salah nih ya. Kita coba describe lagi si tabel barang. Nah, gini. Berarti ditambah si rating. Nah, tiny integer.
Ini dia ada 3, berarti 3 digit mungkin ya. Oke, alter tabel barang udah. Sekarang kita misalkan mau mindahin apa ya, kita alter tabel ini untuk nambah kolom. Gimana kalau hapus kolom ya? Kita alter tabel barang, kita mau drop atau remove ya. Drop aja dulu ya. Kita drop misalkan kolomnya apa. Nah, nama kolomnya misalkan kita mau drop quantity. Kita enter. Oke. Sekarang kita describe lagi. Nah, sekarang kita quantity-nya udah nggak ada. Nah, atau kita mau modify, misalnya modify ada juga nih. Modify ini misalkan nih varchar 255, kita mau modify jadi varchar 100. Kita alter tabel barang, kita modify ke plural ya, modify. Kita modify si nama kolomnya apa, nama kolomnya name. Nah, name kita ubah jadi varchar 100 cukup, not null mungkin tambahnya, not null. Oke, kita coba execute. Oke, describe. Nah, si apa tadi, si name udah jadi 100, varchar 100. Oke, not null, no. Oke, dia berarti nggak boleh null. Oke, terus apa lagi ya, truncat. Kalau truncat itu menghapus ya, membuat ulang tabel. Truncat itu mengulang tabel, jadi semuanya direset ya. Truncat tabel, misalkan kalau udah kita insert, misalkan ya insert itu barang, misalkan kita udah insert, kalau kita truncat maka hilang, soalnya kita recreate gitu. Truncat tabel barang atau truncat barang aja. Nah, kalau kita describe sama aja ya. Sama aja. Apalagi ya, bikin udah, modif, create, read, update, delete. Nah, kita mau hapus tabel barang, kita mudah aja drop tabel barang. Ini berarti menghapus tabel barang, kita drop. Habis kita describe, nggak ada lagi. Kalau kita show tables udah kosong. Oke. Kemudian kita coba insert data. Oke, ini hapus saja ya. Kita mulai dari awal. Kode, misalkan kita punya ID, dia integer, dia nggak boleh nol, dan auto increment. Nah, auto increment plus 1 ya, auto increment 1 atau increment 4 bisa nggak ya? Coba deh 5 misalnya. Berarti incrementnya itu 5, defaultnya 1. Coba deh 5. Oke, kemudian ada code integer, kita not null juga. Berarti ini tuh unique ya, atau nantilah kita kasih constraint. Name-nya ini juga not null. Oke, kita kasih ini not juga not null. Kita mungkin ada nih ya, description kita tambah, mungkin kita tambah description tipenya teks saja karena nggak ada length, not null, defaultnya null gini aja. Oke, kemudian boleh deh defaultnya, atau jangan not null ya, boleh kosong lah. Oke, price unsigned, kemudian kuantitinya udah. Sekarang kita kasih dia primary key. Apa nih, primary key. Nah, kita kasih primary key nya itu si kolom ID. Oke, kalau kita execute, ada yang error. Jadi null auto increment ini mungkin ya. Coba dulu. Nah, oke, berarti ya nggak bisa berarti ya. Atau nggak tahu. Show atau describe barang. ID, kode, name, description. Oke, aman. Sekarang kita coba insert data. Oke, kita coba insert. Oh iya, kita tahu coba alter lagi ya. Kita mau tambahin misalkan kita belum pakai timestamp, date time. Alter tabel barang, kita add column, misalkan kapan dibikin gitu ya, created at. Nah, kapan dibikin, tipenya timestamp, defaultnya ambil waktu sekarang ya, current timestamp.
current timestamp. Nah gini aja. Oke, kalau kita udah berhasil, kita describe lagi. Nah ini udah ada created at nya. Kalau kosong berarti dia ambilnya current timestamp. Udah. Sekarang kita coba masukkan data ke tabel barang. Oke, kita coba insert into barang. Kenapa ya? Insert into barang. Nah, ini kolomnya apa aja? Karena ID-nya udah auto increment, jadi nggak usah kita bikin code aja. Name, description, kemudian price, KTY, sama itu aja. Values, ini datanya apa? Code-nya misalkan code-nya udah integer ya. Nah, ini aja. Oke, kemudian name-nya misalkan SX, kemudian description-nya SX, kemudian price-nya misalkan 50.000. Nah, kemudian quantity-nya misalkan 10. Nah, oke. Kita execute. Oke, udah berhasil. Sekarang kita coba select bintang from, kita ambil semua kolom dari si barang beserta datanya. From, kita ambil semua data kolom. Nah ini. Oke, aman. Sekarang kita kasih aja deh. Kita kasih lagi data. Kita insert lagi data. Kodenya tadi nggak unik ya, berarti boleh. Misalkan 2 X ini misalkan ini berapa ya? Ini 12. Kalau kita execute lagi, nah execute aja lah. Nah ada 3. Oke, itu masukkan data. Kalau misalkan kita mau masukkan data sekaligus, kita bisa gini nih, insert into tabelnya apa ya kayak tadi. Kursornya nih, kita copy. Nah values enter aja biar mudah dibaca. Nah gini aja, atau kurang cantik. Nah gini boleh, atau gini. Nah valuesnya apa, ini masukin data ini. Nah masukin datanya. Nah, data selanjutnya kita gitu juga masukin lagi di bawah. Nah, dengan data yang berbeda mungkin. Nah gini, tambahin aja ke bawah, tambahin koma. Kalau udah di akhir kita kasih titik koma. Udah gitu aja. Kita coba insert. Nah oke, kita select lagi. Nah aman. Sekarang kita select data. Gimana cara kita ambil data? Kita bisa pakai select statement. Select bintangnya udah tadi ya. Ini berarti semua kolomnya nih. Kalau gimana kalau kita bawa ambil kode sama name-nya aja, bisa gini. Nah from barang. Nah ini diambil kode dan namanya aja, atau kita mau kasih alias boleh, else kode barang, s nama barang. Boleh nama barang kita kasih ini, boleh spasi, kita kasih alias. Ini tuh alias, name as nama barang, from tabel barang. Nah ini kode barang dan nama barang. Oke, ngambil udah. Sekarang primary key udah tadi. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, misalkan kita belum punya ini, coba kita drop aja lah. Drop tabel, atau kita alter, kita remove. Nah gimana cara menghapus primary key? Kita alter tabelnya, alter tabel barang, kemudian kita drop misalkan. Nah kita hapuslah si primary key, misalkan primary key nya kita hapus, primary key dari ID ya, kita harus spesifikin nama kolomnya. Enter. Comment font tidak ada ya, atau remove. Ayoy. Drop primary key. Nggak bisa ya. Alter tabel barang kita tambahin. Kalau kita remove drop nggak bisa. Aduh. Kita coba drop aja lah dulu. Drop tabel barang.
Oke, kalau udah sekarang kita coba hapus primary key-nya. Kita mau nambahin primary key-nya nanti. Kita add, enter. Nah, incorruptible, they can be only one outer column, it must be defined as a key. Oh, wajib ya langsung ya. Oke, boleh di bawah, boleh langsung di sini juga boleh. Kita tambahin primary key ya, primary key. Oke, create. Nah, udah kita describe lagi. Gak ada lagi. Describe barang ya, deh kita deh. Oke, kemudian kita apa lagi ya? Where clause where. Oke, misalkan kita mau mengambil data menggunakan perintah select yang tadi ya, karena kita ingin melakukan pencarian data, misalkan data yang ID-nya, atau bentar, kita insert dulu deh. Oke, kita insert lagi banyak-banyak. Oke, sekarang kita select semuanya. Kita select bintang from barang. Oke, nah ini ada data. Kemudian kita mau ambil data yang punya ID 3. Mudah aja, kita pakai where clause select bintang semua kolomnya dari tabel barang yang mana, nah, di mana ID-nya sama dengan 3. Nah, keluar nih ID 3. Atau ID-nya 10 gitu ya. Nah, kalau ID-nya nggak ada, 0. Nah, kosong. Oke, itu where clause. Apalagi ya? Create, udah, read, udah, update. Nah, kalau mau update, misalkan kalau kita lihat lagi ya, nah ini kita mau descriptionnya ini kita update. Oke, berarti kita bisa gini, update tabelnya apa, tabelnya barang. Nah, kemudian kita tambahin kolom, tambahin kolomnya, kita mau update barang yang ID-nya, berarti kita where. Oke, berarti bisa nih, berarti kita update tabel barang gitu ya. Oh iya, yang alter ini kasih tabel, kalau nggak alter nggak usah, langsung aja ya update barang. Kemudian kita set apa yang kita set, descriptionnya. Oke, kita set ini mana, nih description. Kita set descriptionnya menjadi apa, misalkan updated ya, updated. Nah, kalau ini aja berarti semuanya diupdate nih. Nah, kita bisa kasih where clause yang tadi, yang mana ID-nya itu sama dengan 1. Berarti cuma ID yang 1 kita ubah description-nya menjadi update. Execute. Aman, kita select barang where ID-nya semuanya aja lah. Nah, ini description-nya udah updated. Nah, gitu. Untuk mengubah. Kemudian apa lagi ya? Tadi enum gagal tadi ya, kenapa ya? Kita coba lagi deh, alter tabel barang, kita add alter tabel barang, kita tambahin kolom, add kolom, kita tambahin kolom, namanya misalkan rating, belum ada ya, rating, kita tambahin rating, tipenya enum 1 2 3 4 5 misalkan. Nah, kemudian setelah, boleh deh kalau setelah tabel, setelah kolom KTY. Apa yang salah nih? Enum, kenapa ya nggak bisa enum ya? R kolom rating, tipenya enum, atau ininya yang salah? Ini yang nggak boleh angka, mungkin 1 2 oke 3. Nah, oh iya ya, berarti nggak boleh angka. Kita describe lagi si barang. Nah, ini ada rating nih 1 2 3, defaultnya 0. Oh ya, kita nggak tambahin tadi ya. Nggak apa-apa. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh ya, tadi cuma mengubah deskripsi. Gimana cara kita barang nih kan, kita ubah juga rating kita gitu ya, banyak kolom. Berarti kita set descriptionnya ntar aja deh. Ini, nah gini kan cantik. Descriptionnya dengan ini, kemudian kita ubah juga KTY-nya misalkan jadi 200, kemudian kita ubah juga ratingnya misalkan jadi 5. Oke, where ID 1 kita update.
Oh ini nggak perlu koma. Aduh, ini koma KTY rating war ID-nya 1. Iya, apa yang salah sih? Ini KTY, ini rating coba 4 tadi tuh. Oh dia cuma sampai 3 ya. Aduh, patutlah ratingnya 2 jadi, atau 3 boleh. War ID-nya ini. Oke, kemudian kita select lagi. Oke, price-nya udah jadi 5. Price-nya nggak di update ya. KTY-nya jadi 200, kemudian ini ratingnya udah jadi 3. Oke, terus kita mau nggak pakai ID. Nah, kita update semua barangnya, ratingnya jadi 21 misalkan. Nah, ini kita nggak usah pakai where. Nah, gini aja. Nah, 14 row affected. Nah, 14 row yang diubah gitu ya, kena efeknya. Kemudian kita select lagi. Nah, semuanya udah 1. Udah. Sekarang kita delete. Gimana cara kita menghapus data? Mudah aja, kita delete from tabelnya apa, tabel barang yang mana. Kalau gini aja hilang semuanya nih. Kalau harus kita kasih where class where ID-nya 1 misalkan, enter, row affected. Kalau kita select lagi ID-nya 1 dan tidak ada. Nah, udah nggak ada yang 1. Gitu cara hapus. Kemudian ada juga alias. Nah, kayak alias sudah kita bahas tadi ya. Select misalkan, select ID, terus code, terus name, terus description, kemudian price misalkan dari tabel barang. Nah, di sini kita kasih alias ID-nya misalkan alias ID gitu. Kodenya alias kode. Ini alias aja sih. Oke, enter. Nah, ID kode. Nah, bisa diubah namanya. Kita bikin alias. Atau untuk nama kolom. Kalau untuk nama tabel misalkan kita kasih aja nih as P. Nah, misalkan P atau B gitu ya. Nah, berarti di sini kita kasih nih b.id. Nah, boleh juga nggak diisi, boleh juga. Enter. Nah, oke, sama aja. Oke, kemudian ada apa lagi ya? Aritmatika mungkin. Perbandingan lah dulu. Oke, perbandingan misalkan kita cari data yang kuantitinya yang yang price-nya lah. Yang price-nya itu lebih besar dari 50.000 misalkan. Nah, kita bisa nih select kode misalkan ya, select code from barang where price-nya itu lebih besar, lebih kecil, boleh sama dengan atau enggak sama dengan, atau ya semua perbandingan lah yang lebih besar dari 50.000 misalnya. Nah, ini ada nih kode. Kalau kita mau nama barangnya juga name gitu. Nah, oke, name-nya ini, kodenya ini yang price-nya lebih besar dari 50.000. Oke, tambahin aja price-nya biar kelihatan. Price oke, price-nya nih. Atau yang lebih kecil dari 50.000. Nah, nggak ada yang lebih kecil dari 50.000. Sama dengan 50.000. Nah, ada nih 50.000 semuanya. Oke, gitu yang perbandingan. Kemudian ada juga operator komparasi, operator and or, apa namanya itu, operator logika ya, benar salah gitu. Nah, misalkan kita mau nyari data yang kuantitinya lebih besar dari 100 dan lebih kecil daripada ini. Nah, bisa juga gitu. Misalkan kita select misalkan name-nya aja dari tabel barang, kemudian yang mana kuantitinya misalkan where KTY, yang mana kuantiti atau price-nya aja lah, yang mana price-nya itu lebih besar dari 50.000. Kemudian tapi ya dan price-nya itu lebih kecil daripada 70.000. Nah, keluar nih. Kasih aja price-nya biar kelihatan. Nah, keluar nih yang lebih besar dari 50.000, yang lebih kecil dari 70.000. Atau kalau kita pakai or, cukup salah satu benar maka diambil. Misalkan ada yang 80.000 ya, diambil juga salah satunya, berarti dia besar dari 50.000. Nah, ini banyak. Oke,
to end or udah, sekarang or udah. Terus prioritas tanda kurung. Nah misalkan kita ambil, nah sama sih, ini misalkan kita kasih tuh kurung dulu, kurung nih. Nah berarti ini dulu dieksekusi, dan misalkan dan name-nya itu sama dengan YYY misalkan. Nah ada nih namanya YYY, tapi ini dulu yang dievaluasi, yang di dalam kurung, baru dibandingkan dengan nama. Kemudian ada juga like operator. Nah like ini operator ini untuk nyari data, tapi like itu lambat ya, lambat kalau datanya udah banyak ya. Misalkan cara apanya itu kita ambil misalkan, atau kita bikin aja deh tabel baru ya, yang tadi tuh namanya sama semuanya, create tabel student semua. Oke, kemudian misalkan name aja deh, name varchar 100. Nah ada gini aja, engine-nya misalkan InnoDB. Gini, enter. Oke, sekarang kita describe tabel students. Nah ada. Sekarang kita mau insert nih. Oke, kita insert into students ya, values misalkan semi, enter. Oke, masuk semi dev. Oke, dev semi dev. Kemudian SSX. Nah oke, kalau kita select lagi semuanya dari tabel students, nah ada semi. Nah sekarang kita coba search menggunakan like operator. Ambil semua data, select semua data dari tabel students, yang mana name-nya misalkan like. Nah ini dia nih like. Nah di sini kita bisa gini. Nah dia ada banyak apa tuh ya. Nah misalkan ini. Nah misalkan like gitu ya, like persen X. Nah berarti di sini boleh apapun, tapi di akhirnya harus X, atau di awalnya X misalkan, atau A. Nah berarti di awalnya harus A, setelah karakter A boleh apapun, atau ini aja. Nah ini berarti boleh bebas. Nah gitu. Like, penggunaan like itu, misalkan like ini kan ada sami nih, kita mau ambil yang awalnya S, berarti like yang awalnya S. Ini enggak berpengaruh ya kecil besarnya S, kemudian kasih persen. Nah berarti diambil semua yang berawalan S, copy. Nah kalau kita dapat nih sami sama sami dev, atau di ujungnya mau V. Nah dapat sami dev sama sedev sami dev. Kalau awalnya mau D, di akhirnya mau V, dapat dev sami dev. Nah itu like operator. Apalagi ya, null. Kita ambil misalkan select bintang from students misalkan, yang mana name-nya itu null ya, is null. Nah diambil nih name yang kosong, ini enggak ada ya. Kalau kita coba insert values-nya null misalkan, nah enter, nggak bisa ya, atau kosong aja deh. Kok nggak bisa ya. Comment out sing ini event tabelnya fieldnya name, nggak bisa kosong ya, spasi aja. Gimana ya supaya nol ya, atau nggak kita isi insert into student. Masa gini. Gimana supaya nol? Oh ya, kita update aja. Kita update aja si students. Kita set name-nya sama dengan 0. Nah oke, semuanya sekarang 0 nih. Nah kita kan sekarang ambil yang 0. Nah dapat semuanya, lawannya is not 0. Yang is not 0 berarti kosong nih, karena semuanya 0. Nah gitu. Kemudian between. Nah between ini itu kan kita mau nyari data yang lebih besar dan lebih besar dari ini, dan kecil
dari ini sekaligusnya between ya, di antara misalkan kita select bintang from tadi tabelnya barang, misalkan yang mana price nya di antara, nah ini between 20.000 sampai dengan segini. Nah keluar nih semuanya nih. Oke. In operator. Nah, in operator ini melakukan pencarian sebuah kolom dengan beberapa nilai. Nah, misalkan kita mau nyari produk, cari semua produk yang kategorinya itu makanan atau minuman gitu ya. Kita alter aja ini, kita tambahin kolom kategori, misalkan alter tabel barang add kolom kategori misalkan ya, kategori. Nah, ini misalkan ini jenisnya masakan, kok masakan, makanan masakan, dan ini minuman. After kita oke, kita tambahin. Oke, mantap. Sekarang kita coba tambahin data baru ya, insert into barang. Ya banyak kali insert into barang, ini aja. Waduh, kita ambil semuanya, kita update aja deh satu barang. Oke, ini kategorinya 0. Nah, kita set yang kategorinya 2. Update barang set, ini kita set kategori jadi makanan, where ID-nya 2. Nah, ID 2 ini kita set kategorinya jadi makanan. Enter. Oke, aman. Sekarang kalau kita select semuanya, oke, ini udah makanan. Nah, sekarang kita bisa nih kategorinya makanan gitu ya. Ini copy sekarang di sini, dari produk yang mana si kategorinya itu di ini boleh makanan, boleh dan juga minuman, kita kasih aja koma. Nah, kita makanan aja. Nah, keluar nih ya makanan. Atau data 0 juga, nggak bisa ya 0 ya. Atau minuman, nanti kita tambahin aja minuman, nanti selama ada makanan dan minuman kategorinya diambil datanya gitu. Apalagi ya, banyak lagi, order by, apalagi ya, limit, sell query, distinct, subquery ya. Next aja lah.